Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Devi Akbar dari Prodi Manajemen. Di sini saya sebagai ketua dari kelompok 4 ingin menampilkan video hasil karya kami yang berjudul Pancasila sebagai Dasar Negara dan hubungannya dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu sebagai berikut. Baiklah, kami sebagai anggota kelompok 4 ingin memperkenalkan diri. Saya Marcel Renata Yutama. Saya Yeli Miliani. Saya Faiza Zukrina Ibnifati. Dan saksikanlah ini karya video dari kelompok kami. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi. Tahun 1950-an adalah masa ujian bagi bangsa Indonesia yang baru merdeka. Setelah menyatakan diri sebagai negara kesatuan dengan sistem parlementer, Indonesia mengalami ketidakstabilan politik yang berkepanjangan. Kabinet silih berganti, jatuh bangun dalam waktu singkat. Dan partai-partai politik besar terjebak dalam tarik-menarik kepentingan ideologis. Sementara itu, rakyat semakin haus akan arah dan kepastian. Sebagai solusi konstitusional, konstituante dibentuk lewat pemilu 1955 untuk merumuskan Undang-Undang Dasar baru. Namun, harapan itu kandas. Selama 3 tahun bersidang, konstituante tak kunjung berhasil mencapai kesepakatan. Usulan untuk kembali ke UUD 45 tidak pernah mencapai suara mayoritas 2/3 yang disyaratkan. Kebuntuan itu membuat keadaan semakin genting. Kepercayaan publik melemah, arah pembangunan kabur, dan Indonesia berada di persimpangan jalan sejarah. Dalam situasi itulah, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno menyampaikan sebuah keputusan penting melalui dekret Presiden. Bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, landasan ideologi. Pancasila menjadi landasan ideologi negara Indonesia, yang berarti bahwa nilai-nilai prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila menjadi pedoman bagi pemerintah dan rakyat dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, filsafat negara. Pancasila merupakan filsafat negara yang menjelaskan tentang tujuan dan arah negara Indonesia, serta menjadi landasan bagi pembentukan hukum dan kebijakan negara. Yang ketiga, dasar pembentukan negara. Pancasila sebagai dasar pembentukan negara Indonesia yang berarti bahwa nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila menjadi acuan bagi pembentukan lembaga negara, hukum, dan kebijakan negara. Yang keempat, sumber nilai. Pancasila menjadi sumber nilai yang menjadi acuan bagi pemerintah dan rakyat dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kelima, sumber norma. Pancasila juga menjadi sumber norma yang mengatur perilaku dan tindakan pemerintah dan rakyat. Yang keenam, landasan moral. Pancasila menjadi landasan moral bagi penyelenggaraan negara, sehingga pemerintah dan rakyat diharapkan untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan berlandasan pada nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung dalam Pancasila. Alinea pertama,
bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Makna dari alinea pertama itu adalah mengakui bahwa kemerdekaan adalah hak asasi bangsa dan menghapuskan penjajahan sebagai bentuk perwujudan keadilan dan kemanusiaan. Alinea kedua, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Makna dari alinea kedua ialah mengakui bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia telah mencapai titik yang penting dan mengantarkan rakyat Indonesia menuju kemerdekaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka, rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Makna dari alinea ketiga ialah mengakui bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hasil dari rahmat Tuhan dan keinginan luhur rakyat Indonesia untuk hidup sebagai bangsa yang bebas. Alinea keempat, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka, disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dari alinea keempat ialah mengakui bahwa tujuan pembentukan negara Indonesia adalah untuk melindungi bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Hubungan formal dan material. Yang pertama, hubungan formal. Pancasila secara formal telah ditetapkan dan memperoleh kedudukan hukum positif di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, hubungan material. Pancasila sebagai sumber nilai esensial yang dijabarkan dalam sistem hukum Indonesia melalui Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga Undang-Undang Dasar 1945 merupakan wujud fisik dari nilai-nilai Pancasila. Penjabaran Pancasila dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, ayat 1. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, ayat 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ketiga, Sila Persatuan Indonesia, pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945, ayat 1. Negara Indonesia adalah negara kesatuan dan berbentuk republik. Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar negara memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Pancasila memiliki landasan filosofis dan ideologis bagi Undang-Undang Dasar 1945 yang berarti bahwa nilai-nilai Pancasila menjadi acuan bagi pembentukan hukum dan kebijakan negara Undang-Undang Dasar 1945. Mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk hukum dan norma sehingga menjadi payung hukum bagi pelaksana. Singkatnya video tadi, Pancasila adalah jiwa dan ideologi bangsa, sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah wujud hukum tertinggi yang mengoperasionalkan Pancasila untuk mengatur kehidupan bernegara dan berbangsa di Indonesia.
Sebelum saya akhiri video ini, saya ada satu pantun buat kalian. Beli bakso pakai sambal. Sambalnya pedas bikin bahagia. Videonya selesai jangan nyesal. Kalau suka nonton lagi ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.